Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar kawan pajak dimanapun berada? Ketemu lagi bersama kami, KPP Pratama Jakarta Kembangan pada podcast Ospek 086. Jangan salah, kawan pajak, ospek bukan sembarang ospek. Ospek di sini bukan tentang masa orientasi, tapi tentang layanan perpajakan, peraturan perpajakan, dan aplikasi. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Obrolan ini pastinya akan menarik karena dipandu oleh penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan. Dalam podcast kali ini bersama saya Hudayifah Umi akan ngobrol santai terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi bertepatan dengan bulan Maret ini ya. Jangan mikir berat dulu, bersama narasumber yang asyik dan kompeten terkait aturan ini kita akan bahas dan diskusikan bersama. Nah, izinkan saya berpantun ya kawan pajak, jangan lupa cakepnya. Bulan puasa menahan lapar dan dahaga. Cakep. Nikmatnya berbuka dengan takjil kesukaan kita. Cakep. Penasaran bagaimana pembahasan lebih lanjutnya? Yuk kita ospek narasumber kita. Mari kita sambut penyuluh KPP Pratama Jakarta Kembangan Kak Neneng Astuti dan Kak Andri Noval. Selamat datang. Selamat siang. Kak Umi. Salam sehat selalu Kak Umi. Iya, selamat datang dan semoga pembahasan kita akan menarik tentunya. Saya akan sapa dulu narasumber kita yang pertama, Kak Neneng. Halo Kak Umi, Iya. apa kabar? Sehat selalu Kak Umi. Baik Kak Neneng, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi nih Kak Neneng. Iya Kak. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara yang kemudian dilanjutkan dengan pelaporan SPT tahunan. Nah, boleh nih Kak Neneng cerita sedikit tentang syarat-syarat pelaporan SPT tahunan orang pribadi Kak Neneng. Baik Kak Umi. Jadi untuk SPT tahunan orang pribadi ini Kak Umi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, SPT ini kan dibagi menjadi 3. Ya, jadi bagi wajib pajak yang aktif dan terdaftar di kantor pajak wajib melaporkan PPh orang pribadi tahunan, yaitu batasnya sampai 31 Maret 2025 ya untuk tahun pajak 2024. Untuk SPT sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya Kak Umi, untuk tahun pajak 2024 ini dibagi menjadi 3 formulir ya. Oh, ada 3 formulir. Yang pertama Kak Umi adalah formulir 1770S, di mana formulir ini adalah untuk karyawan ya, yang penghasilannya di bawah 60 juta. Yang SS ya? Yang SS betul. Yang kedua adalah SPT tahunan 1770S, yaitu SPT untuk yang mendapatkan penghasilan dari 1 atau 2 pemberi kerja yang penghasilannya di atas 60 juta. Baik. Dan ini biasanya bukan untuk yang usaha ya. Kalau untuk yang ketiga itu formulir 1770, di mana penghasilannya berasal dari usaha atau pekerjaan lain dan juga dari 1 atau 2 pemberi kerja. Ya, formulirnya ini digunakan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di akhir tahun. Biasanya usahawan ya. Baik, Ya. untuk usahawan. Jadi ada 3 jenis formulir ya Kak Neneng. 1770 SS, 1770 S dan 1770 saja. Betul. Iya, Om. Baik, terima kasih Kak Neneng atas penjelasannya. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi ada 3 jenis formulir. Nah, ketiganya ini bisa dilaporkan dengan atau secara online di website DJP Online. Nah, pertanyaan selanjutnya ke Kak Noval nih. Untuk pelaporan SPT secara online itu bisa langsung lapor aja atau ada ketentuan awalnya nih Kak Noval? Boleh Kak Noval? Ya. Baik Kak Umi, jadi begini, ada beberapa kondisi ya Kak Umi ini yang dia tidak bisa langsung secara online. Pertama, dia sudah ada NPWP, namun belum memiliki namanya nomor EVIN. Nah, kalau kondisi seperti itu silakan nanti datang ke KPP, minta nomor EVIN dulu, kemudian nanti registrasi ke akun DJP Online. Kedua, dia sudah punya nih nomor EVIN, sudah punya akun DJP Online, tapi lupa password. Baik. Atau mungkin dia lupa EVIN-nya. Nah, kalau lupa password nanti sudah ada EVIN, tinggal reset passwordnya. Kalau nggak ada EVIN, lupa ya datang ke KPP minta EVIN. Kemudian yang ketiga, belum pernah sama sekali memiliki EVIN ya.
Jadi nanti datang ke KPP minta nomor EVIN, seperti itu. Nah, nanti untuk saat ini ya bagi wajib pajak, karena ini mulai tahun pajak 2024 ada namanya untuk security terbaru atau keamanan terbaru, ada MFA, Multi Factor Authentication, apabila nanti kawan pajak akan login ke DJP online. Jadi MFA ini tujuannya untuk keamanan ya, Kak Umi dan Kak Neneng. Jadi nanti waktu login pertama kali sudah menginput NPWP dan password, nah nanti akan diarahkan ke verifikasi. Silahkan nanti situ bisa pilih email, nomor HP, atau melalui aplikasi M-Pajak. Nah, nanti ada kode yang masuk ke tadi yang salah satu yang dipilih tadi. Tujuannya agar bisa setelah input kode token, nanti bisa langsung masuk ke halaman awal DJP online-nya. Jadi tujuannya memang untuk keamanan Kak Umi dan Kak Neneng dan seluruh kawan pajak. Luar biasa. Wah, penjelasan Kak Nova luar biasa ya kawan pajak. Jadi pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara online tentunya sangat memudahkan kawan pajak untuk melaporkan di mana saja. Dan ketahui juga bahwa ada fitur baru yaitu filter akurasi atau multi-factor autentikasi ya, supaya kawan pajak MFA, supaya kawan pajak nanti akunnya lebih terjaga. Kemudian mengutip berita lama pada 28 Februari 2022 DJP telah menutup saluran pelaporan melalui ISPT ya, elektronik SPT. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk Kak Neneng ya. Jadi ISPT ini ditutup untuk SPT tahunan atau SPT masa juga ditutup Kak Neneng? Boleh penjelasannya Kak Neneng? Terima kasih Kak Umi. Jadi untuk untuk ISPT ini memang disinggung sedikit ya Kak Umi ya. Bahwasanya dalam dahulu itu untuk pelaporan SPT masa online kita memerlukan ISPT ini untuk aplikasi yang namanya ISPT baik untuk SPT masa maupun tahunan. Wajib pajak mengisi di aplikasi yang nanti membentuk CSV lalu diupload oleh wajib pajak. Dan file copy nanti tinggal di approve di DJP online ya. Nah, untuk penutupan SPT ini hanya untuk SPT tahunan. SPT tahunan. Ya kawan pajak semua. Jadi selanjutnya dialihkan ke layanan e-form, e-filing dan layanan yang disediakan oleh PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan Kak Umi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam kualitas data perpajakan. Seperti itu Kak Umi. Baik. Ya. Baik, dari penjelasan Kak Neneng artinya ISPT orang pribadi sudah ditutup ya, karena ISPT tahunan sudah ditutup per 28 Februari 2022 kawan pajak. Nah, jangan lupa untuk pelaporannya berarti hanya menggunakan e-form, e-filing, dan layanan PJAP. Selanjutnya untuk pertanyaan lebih lanjut tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi, kita ke Kak Nova untuk pertanyaannya bagaimana sih kalau dia itu yang melapor adalah pegawai sebuah perusahaan Kak Nova. Silakan Kak Nova. Baik Kak Umi. Jadi begini ya kawan pajak, apabila kawan pajak itu bekerja di perusahaan swasta atau di instansi pemerintah. Nanti silakan diminta terlebih dahulu untuk bukti potongnya. Jika bekerja di perusahaan swasta, silakan diminta bukti potong A1. Jika bekerja di instansi pemerintah sebagai PNS atau SN, minta bukti potong A2-nya. Jadi nanti dari bukti potong A1 maupun A2 tadi, nanti ada angka-angka yang harus diinput tuh, terutama adalah pertama penghasilan netonya berapa, PP yang dipotong berapa. Itu nanti diinput di pelaporan SPT, di e-filing maupun e-form seperti itu. Jadi jangan sampai itu tidak diterima, karena nanti kalau belum ada, jadi nggak ada dasar nih untuk masuk ke SPT-nya seperti itu Kak Umi. Selain itu, bagi yang bukan pegawai dari perusahaan, bagaimana cara ngisinya? Nah, itu nggak perlu ya, kalau untuk bukan pegawai ya, nggak perlu potong A1 maupun A2. Terus ngisinya nanti pakai formulir yang tadi sebutkan oleh Kak Neneng yang 1770 polos. Jadi itu nggak wajib ada bukti potongnya. Bagi yang memiliki usaha, ya nanti silakan dibuat namanya rekapitulasi peredaran usahanya tiap bulan dari Januari sampai Desember. Itu nanti yang dilampirkan di pelaporan SPT 1770. Jadi Kak Umi, jadi itu tadi ya, ada bukti potong, ada juga
rekapitulasi peredaran usaha yang harus dilampirkan di SPT tahunannya. Wah, luar biasa penjelasan Kak Noval ini sangat menyeluruh ya. Tadi saya tanya tentang pegawai tetap, pegawai yang bekerja di perusahaan. Dijawab juga tentang yang bukan pegawai. Nah, tapi kita akan membahas lebih spesifik tentang bukti potong untuk pegawai tetap ya, kawan pajak. Nah, menarik nih untuk bukti pemotongan pegawai tetap. Boleh dijelaskan mungkin kembali Kak Noval ya, untuk bukti pemotongan A1 dan A2 ini penulisannya di SPT seperti apa Kak Noval? Baik Kak Umi dan kawan pajak seluruhnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kan mulai tahun pajak 2024 ada perubahan format bukti potong. Jadi sesuai PMK 168 tahun 2023 ada sedikit perubahan itu nanti di bukti potong A1 maupun di bukti potong A2 yang diterima oleh kawan pajak. Jadi nanti di bukti potong tadi ada yang harus diperhatikan adalah terkait dengan penginputan PPh yang dipotong oleh pihak lain atau oleh perusahaan lah, intinya seperti itu. Jadi di situ nanti contohnya di sini apabila yang pegawai swasta menerima bukti potong A1 1721 A1, maka yang perlu diperhatikan adalah nanti yang diinput adalah yang di bagian nomor 21 di sini. Di sini kata-katanya di sini PPh pasal 21 yang terutang. Nah, itu nanti yang diinput waktu mengisi di e-filing pada bagian PPh yang dipotong oleh pihak lain diisi pada yang tadi yang nomor 21. Yang terutang. Ya, bukan yang nomor 22A. Di sini 22A memang bunyinya pasal 21 yang dipotong. Tapi bukan itu yang harus diisi oleh kawan pajak. Diisi adalah yang nomor 21. Ini untuk bagi pegawai swasta ya, yang terima 1721 A1. Kemudian bagi yang statusnya sebagai PNS atau ASN menerima bukti potong 1721 A2, nanti yang diinput pada bagian PPh yang dipotong oleh pihak lain adalah yang di bagian nomor berapa ini ya Kak? Di nomor 22 ya? Iya, di nomor 22. Jadi ini ada penjelasannya adalah PPh 21 terutang yang dapat dikreditkan. Bukan pada bagian yang PPh yang dipotong atau di sini nomor 23A. Jadi kalau yang lama kan sudah langsung ketahuan tuh, yang harus diinput adalah PPh yang dipotong. Kalau yang baru karena ada perubahan format tadi, yang diinput adalah PPh yang terutangnya. Tujuannya agar nanti waktu pelaporan pribadi masing-masing adalah status pelaporan SPT tetap nihil. Bukan lebih bayar atau kurang bayar sesuai dengan yang muncul di bagian paling bawah bukti potong masing-masing lah. Seperti itu Kak Umi dan seluruh kawan pajak. Jadi itu ya satu yang harus diperhatikan oleh kawan pajak semua. Wah, baik Kak Noval. Begitu ya penjelasannya Kak kawan pajak semua. Jadi untuk penulisan PPh dipotong di SPT-nya yaitu berdasarkan bukti pemotongan adalah PPh yang terutang. Jangan sampai salah. Jadi ini mungkin saya ke Kak Neneng lagi. Kak Neneng, jadi kenapa sih harus diisi yang PPh yang terutang bukan PPh yang dipotong Kak Neneng? Iya, baik Kak Umi. Ya, terima kasih Kak Umi. Jadi untuk penjelasannya sesuai PMK 168 tahun 2023, bahwasannya di sini jika kawan pajak menginput data bukti potong ke dalam aplikasi e-filing, apabila di sini terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kawan pajak semua itu untuk yang A1, kawan pajak menginputnya di nomor 21. Sedangkan untuk kawan pajak yang mendapatkan A2 menginputnya di 22 ya, kawan pajak semua. Jadi apabila nanti di akhir perhitungan ternyata ada lebih bayar kawan pajak semua, maka kelebihannya itu bukan oleh KPP yang memberikan, tapi oleh pemberi kerja atau pemotong pajak. Jadi di sini kawan pajak SPT tahunan yang dilaporkan karyawan dengan satu pemberi kerja, hasil akhirnya adalah nihil. Demikian Kak Umi. Baik, Ya. terima kasih. Nah, begitu ya penjelasan dari Kak Neneng kawan pajak. Jadi, kalau ada kelebihan bayar atau kelebihan potong di dalam bukti pemotongannya itu, maka pengembaliannya harus dilakukan oleh pemberi kerja sesuai amanat PMK 168 tahun 2023. Next, untuk selanjutnya kita ke Kak Nova lagi, kawan pajak. Tadi Kak Neneng menyebutkan tentang e-filing nih. Nah, bagaimana sih pelaporan e-filing dan e-farm, apa bedanya Kak Nova? Baik.
Ini Kak Umi dan kawan pajak. Jadi ada beberapa ini ya perbedaan. Ada beberapa ininya keunggulan maupun kekurangan masing-masing. Jadi kalau terkait dengan pertama e-filing. E-filing ini merupakan pelaporan SPT yang dilakukan secara online atau daring. Jadi dia harus terhubung ke internet secara terus-menerus mulai dari awal membuat SPT sampai dengan pelaporan. Itu. Dia harus internet nyala terus. Inputnya jadi sebisa mungkin secepat mungkin untuk mengisi mulai dari pengisian penghasilan, harta-hartanya, nah juga secepat mungkin. Mungkin nanti akan ada kendala jika hartanya itu banyak banget, pasti nanti kalau sudah terbuka lama akan time out, dia akan ulang dari awal lagi karena tidak tersimpan. Kedua, apabila yang menggunakan e-form, nah e-form ini kombinasi antara offline dan online. Online-nya yaitu pada saat pertama kali untuk mendownload formulir PDF e-form, nah itu harus online. Setelah terdownload berhasil, nah nanti untuk pengisiannya bisa dilakukan secara offline. Pengisiannya pun nggak perlu harus selesai dalam sekali ngisi, bisa mungkin dijeda. Kalau tahulah capek bisa jeda beberapa saat kemudian. Nah itu masih ngisinya cukup offline, nggak perlu ke internet. Setelah terisi semua, nanti tinggal input namanya kode verifikasi untuk mengirimkan SPT, nanti baru disambungkan ke internet agar terkirim SPT dalam bentuk e-formnya tadi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penggunaan aplikasi ya, aplikasi e-filing. E-filing ini bisa digunakan melalui laptop, desktop maupun melalui HP. Jadi cukup simpel lah kalau menggunakan e-filing karena kan sederhana ya 1770 SS maupun 1770S. Namun jika menggunakan e-form ini harus menggunakan laptop atau desktop. Jadi nggak bisa menggunakan handphone karena untuk mengisi SPT menggunakan e-form itu dibutuhkan nanti file readernya atau aplikasi reader yaitu Acrobat PDF Reader. Sehingga nanti file e-form yang terdownload dalam bentuk PDF bisa terbaca hanya menggunakan Acrobat Reader-nya. Seperti itu Kak Umi. Jadi untuk yang 1770 juga kawan pajak, ini diperuntukkan bagi ini ya, yang tadi pengusaha ya, pengusaha atau yang memiliki pekerjaan bebas, selain yang karyawan atau pegawai, seperti itulah. Baiklah kawan pajak, itulah pembahasan pada podcast kali ini. Sepertinya sudah menyeluruh, kita bahas tentang SPT tahunan khususnya orang pribadi sebagai karyawan tetap. Mungkin sedikit kata-kata dari Kak Neneng dan Kak Novel untuk menutup podcast kita kali ini. Dimulai dari Kak Neneng, mungkin silakan. Baik kawan pajak, tetap semangat dan lapor pajak tepat waktu. Silakan Kak. Baik. Kami mewakili Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih atas kontribusi seluruh kawan pajak semua terhadap penerimaan negara. Kemudian jangan lupa juga untuk melengkapi kewajibannya dalam rangka pelaporan SPT tahunan. Jadi jangan sampai telat ya kawan pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Karena untuk tahun pajak 2024 batas lapor akhirnya adalah tanggal 31 Maret tahun 2025. Bagaimana kawan pajak perbincangan kita pada podcast kali ini? Santai dan berkualitas bukan? Nah, kawan pajak yang masih penasaran mengenai pembahasan SPT tahunan orang pribadi, kawan pajak bisa menyaksikan siaran ulangnya di kanal YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan atau bisa langsung berkonsultasi ke KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jangan lupa juga kawan pajak untuk saksikan obrolan kami selanjutnya di Ospek 086. Ospek bukan sembarang ospek, Ospek 086 obrolan santai perpajakan. Sarana edukasi yang menarik untuk para kawan pajak. Lalu siapakah yang akan kita ospek selanjutnya? Penasaran? Jangan lupa subscribe dan like akun YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk mendapatkan notifikasinya. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa. Salam sehat. Yuk kita bareng-bareng, Kak Neneng dan Kak Novel. Ospek 086 obrolan santai perpajakan. Pajak kuat, APBN sehat.